Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, Zat yang dengan asbab nikmatnya menjadi sempurnalah segala kebaikan. Wa bi balaihi kuffiratis sayyi'at, dan dengan sebab ujian dan balaknya lah terampun segala dosa. Wa rufi'atid darajat, dan dengan sebab ujiannya pula diangkat hambanya dengan beberapa darjat. Allahumma salli ala Muhammad al-mab'ud rahmatan lil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumis sa'ah. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil haqq wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ya Allah, kami hidup pada pagi hari ini berada di atas fitrah Islam dan di atas kalimat ikhlas dan di atas agama Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di atas Nabi bapa setelah Nabi Ibrahim kekasih-Mu, seorang hamba-Mu yang muslim, yang lurus, dan tidaklah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah. Dalam mukadimah tadi saya mengatakan segala puji bagi Allah, Zat yang dengan sebab nikmatnya menjadi sempurna segala kebaikan. Allah bagi nikmat pada hambanya yang dengan sebab nikmat dan karunia-Nya menjadi sempurnalah
segala kebaikan. Allah wajib dan berhak dipuji juga kerana ujian dan balaknya. Karena dengan ujian dan balaknya pula terampun segala dosa hamba-hambanya. Dan diangkat darjahnya. Cuba nak tak kasih macam mana Allah SWT. Dia bagi kita nikmat, segala kebaikan menjadi sempurna. Hidup menjadi sempurna. Dia bagi kita ujian yang dengan asbab ujian, peluang untuk kita mendapatkan pengampunan bagi dosa-dosa kita terbuka luas. Dengan sebab ujiannya, darjah kita diangkat. Bermakna, dalam keadaan apapun kita, sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah, kita tetap wajib memujinya, mengasihinya, mentaatinya, bukan kerana dia perlukan puji-pujian kita, tetapi kerana dia berhak dipuji. Saya ulangi. Dalam keadaan apapun kita wajib memuji Allah. Bukan kerana dia perlukan pujian kita. Bukan. Allah tidak berhajat kepada puji-pujian kita. Bahkan Allah tidak berhajat kepada ibadah kita. Karena ibadah kita sebanyak manapun, seikhlas manapun, tidak akan menambahkan sifat terpujinya Allah. Dan sebaliknya, kedegilan dan kekufuran hamba tidak akan mengurangi sifat keagungannya. Karena dia ghani. Sebaliknya, kita lakukan itu atau Allah suruh kita melakukan semua itu, memujinya, mentaatinya dan sebagainya, kerana dia berhak dipuji. Bila dia berhak dipuji dan disembah, maknanya kita wajib memuji dan baik, saya ingin mengajar jemaah sekalian untuk memahami secara berfikir logik. Saya selalu mengatakan, ibadah adalah kewajipan kita. Setuju? Setuju? Yang setuju sila angkat tangan. Yang mana tahu mungkin tarik sokongan sila. Kalau berani. Halo. Berani. Bila ibadah itu kewajipan kita, maknanya ibadah bagi Allah sebagai apa? Ibadah bagi kita sebagai kewajipan. Okey? Ibadah bagi kita bagi Allah sebagai apa? Hak. Betul ya? Itu cara berfikirnya mesti begitu. Ibadah kita itu adalah hak bagi Allah. Dan ia kewajipan bagi kita. Sekarang, pertanyaannya. Jika kita tidak melaksanakan ibadah, tidak melakukan ibadah, makna kita tidak melakukan kewajipan kita. Kewajipan dia, maknanya Allah tidak mendapatkan apa yang di haknya. Setuju? Setuju. Sekarang, siapa agak yang lebih rugi? Orang yang tidak menunaikan kewajipannya atau yang tidak mendapatkan haknya? Baik, sebelum itu saya bagi contohlah untuk kita lah. Kita punya hutang pada bank, institusi keuangan. Bila kita punya tanggungan hutang, maknanya kita ada apa? Kewajipan membayar balik. Sementara di pihak bank, si pemberi pinjaman ada hak untuk dapat balik kan? Sekarang, jika kita yang berkewajipan membayar balik pinjaman kita, kita enggan membayarnya,
siapa yang rugi? Kita yang tak mau bayar hutang itu yang rugikah? Atau pihak bank yang gagal mendapatkan apa yang jadi haknya? Siapa yang rugi? Ini penting, jawapan ini akan menentukan kefahaman kita tentang Kalau untuk norma biasa, yang tadi pun, kalau anak dapat orang tadi, dari segi pemahaman kita, orang yang rugi lah. Sebab hak dia hilang. Sama dengan orang bank. Kalau itu yang kita fikirkan. Tapi tak ada benda lain lagi. Kalau itu kalau nak bicara orang lain, kau pergi juga. Nah, honestly tak. Secara logik. Cara logiknya. secara logik. Okey. Baik, secara logik saya setuju, tapi logik ini tidak bersifat mutlak. Nilai kebenaran logik ini bergantung pada dasarnya. Dasar berfikir logik ini dunyawikah atau ukhrawi? Di sini poinnya. Kalau Anda berfikir logik secara berdasarkan duniawi, pihak bank lah yang rugi. Pasti. Kita untung. Dahlah kita kebeh semua duitnya. Kan? Itu kita berfikir duniawi. Tapi kalau dasar logik kita itu berdasarkan ukhrawi, orang yang gagal melaksanakan kewajiban itulah yang rugi. Bukan orang yang tidak mendapatkan balik apa yang haknya. Kenapa? Karena kita akan dipertanggungjawabkan karena kegagalan kita, sementara pihak yang memberi kita pinjaman yang gagal mendapatkan balik haknya kan, nanti di akhirat oleh Allah akan diganti. Cara menggantinya macam mana? Allah bagi izin kepada orang itu untuk menuntut balik. Betul dalam hadis muflis? Betul kan hadis muflis? Ya Allah, ini dahulu ini orang menyakiti aku. Ini orang dahulu tak bayar hutang aku. Ini gitu. Masa itu mana ada duit? Duit tak laku lagi. Macam mana cara Allah mengadili? Betul. Jadi orang ini minta pengadilan. Dia telah dirugikan oleh A, B ini. Karena B tidak mendapatkan balik apa yang jadi haknya. Tapi keadilan mesti tegakkan. Yang ada waktu itu hanya kebaikan dan keburukan. Yang ada hanya pahala dan dosa. Bagaimana cara Allah mengadili? Kata Nabi. Orang yang tak mau bayar hutang itu diambil oleh Allah. Kebaikannya, pahalanya, kemudian diberikan kepada yang itu siapa situ yang rugi? Yang tak bayar hutang atau yang tak dapat Nah, ini logik ukhrawi. Tapi itu kalau dosa kita dengan manusia. Tapi kalau dengan Tuhan, maya itu dosa kita dengan Tuhan. Betul, betul. Kejap dulu, betul. Disitulah. Jadi hakikatnya, kalaupun orang tidak mendapatkan haknya, kan, dikatakan rugi, itu masalah. Karena seringkali, bahkan biasa sangat, kita merelakan hak kita berikan pada orang lain. Betul. Kalau banyak orang punya hutang pada kita, saya yakin kita tidak merasa rugi sekalipun apabila kita memilih untuk tidak menuntut. Boleh. Tapi bolehkah orang yang punya kewajiban untuk memilih tidak menunaikan kewajibannya? Tak boleh. Orang yang punya kewajiban tidak ada hak, bahkan tidak ada alasan untuk tidak menunaikan kewajibannya. Sementara orang yang ada hak, punya 1000 alasan. Sama ada nak menuntut balik, atau nak So, hakikatnya yang rugi, yang gagal. Ya. Kalau sama manusia yang saling memerlukan pun seperti itu, apalagi kepada Allah. Anak wajib bakti pada mak bapak. Maknanya mak bapak, orang tua, punya apa tu? Hak untuk apa tu? Dialah disayang, dihormati, kan? Orang tua berhak mendapatkan birrul walidain dari anaknya. Bila anak tidak menunaikan kewajibannya bakti pada bapak, maknanya orang tua tidak mendapatkan apa yang jadi siapa yang rugi? Anak. Tapi seringkali kasihan orang tu rugi, mak bapak, anak, joli ke mana-mana. Itu berfikir duniawi.
Ini yang saya ingin tekankan sebagai mukadimah pagi hari ini. Tolong diubah cara berpikir logiknya. Sebab kalau kita berpikir dunia, ya setakat di sini. Apa kita fikir bila anak tadi tidak menekan kewajipan orang lalu dia bebasnya, kita anggap untung, rugi seruginya. Masa hidup rugi, masa kalau maut rugi, dibangkit rugi. Sebab itu orang yang tidak menyembah Allah, makna ia gagal menekan kewajipannya, kan? Dia rugi. Dan tapi kita tak boleh kata Allah yang rugi sebab Allah tidak rugi. Sebab bagi kita, tadi saya katakan, kita beribadah pun Allah tak dapat keuntungan. Kita menderhaka pada Allah pun Allah tidak mendapat apa-apa. Itu bagi Allah 100% untuk. Itu ada dalam Al-Quran surah Al-Isra. In ahsantum li anfusikum. Apabila kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk kamu. Wa in asatum, dan jika kamu berbuat jahat, falaha. Kejahatan itu pun kembali pada Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah itu ghaniyun, sementara kita fuqara. Kan itu kan tajuknya. Allah itu ghani, kita adalah fakir. Itu diingat betul, karena tajuk kita masih di situ tuh. Dan Quran yang beritahu, ya ayuhan nas, baik sekalian manusia, antumul fuqara ilallah. Baik sekalian manusia, kamu adalah al-fuqara. Orang-orang yang fakir, mana orang yang sangat berhajat atau memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul ghani. Sementara Allah zat yang maha ghani, mana zat yang apa ghani bagi Allah? Mana ghaniyun bagi Allah mananya? Allah ghani, mana Allah? Maha kaya. Itu kurang tepat tu. Allah ghani mana Allah tidak. Jangan lupa ya istilah-istilah ini, sebab kalau kita gagal melupa ini, nanti hilang semuanya. Saya ini kata kunci dia. Ya. Saya ulangi, walaupun ini kali yang ke-7. Ya tak apalah. Tidak apa, walaupun ini. Karena kita akan menyambung apa yang kita pelajari akhir tahun lepas. Jadi kena warm up ya. Ya mesti kena ada warm up lah. Pemanasan terlebih dahulu. Ya, pemanasan. Allah Al-Ghani. Selalu kita terjemahkan apa? Allah itu maha kaya. Tapi kalau kita ditanya banyak, apa maksud Allah kaya? Coba macam mana? Fulan kaya. Oh, dia itu orang kaya. Maksudnya dia banyak harta kan? Tapi kalau Allah tu maha kaya, maknanya? Yalah, Allah kaya kerana bumi, langit dan isinya milik Allah umpamanya. Salah. Salah. Kalau Allah maha kaya, maksudnya Allah memiliki bumi, langit dan isinya, minta maaf. Suatu hari mana Allah ada peluang untuk jatuh bankrupt. Karena suatu hari bumi langit ni hilang. Ketika bumi langit dah hancur, sekarang Allah dah tak kaya lah. Faham tak? Lainlah kalau kaya kerana banyak harta. Sekarang lingkup, miskin. Ini sehingga makna ghaniyun untuk Allah tidak seperti mana ghaniyun dalam bahasa kita. Orang kaya dalam bahasa Arab yang sebenarnya sebenarnya bukan ghaniyun. Tak boleh rojulun ghaniyun umpamanya. Tak tepat. Rojun ghaniyun yang kita maksudnya apa? Lelaki yang tak, yang betul adalah ghaniyun dzu tarwatin. Ini yang betul. Billionaire kalau berbilion hartanya lah. Jutawan kalau memiliki juta-juta lah. Ribuan kalau hanya beribu-ribu. Ya, ringgitan dah kalau hanya beringgit. Jutawan. Itu jutawan. Itu jutawan. Al-Ghani bagi Allah itu maknanya Allah Ghani, mana Allah itu la yahtaju. Allah tidak berhajat ila ghairihi, kepada selainnya. Selain Allah, mana kepada makhluknya lah.
tak berhajat pada malaikat, tak perlukan bumi langit, tak perlukan aras, tak kepada makhluknya lah. Bal yahtaju. Bal, bahkan, yahtaju apa tadi yahtaju? Berhajat. Ilaihi, pada Allah, kepadanya. Ghairuhu. Tengok definisi dia. Mudah sebetulnya. Allah Al-Ghani, mana Allah, saya tidak bertujukan kaya sebenarnya. So, bila cuma kaya nanti kita bingung balik itulah. Ya Ghani aja lah. Ghaniyun. Allah Ghani, maknanya Allah la yahtaju ila wirihi. Allah tidak berhajat, Allah tidak memerlukan kepada selain Allah. Selain Allah maknanya apa ya? Makhluk kan? Allah tidak memerlukan sikit pun kepada makhluknya. Sikit pun tak ada. Sebaliknya, bahkan selain Allah lah yang berhajat kepadanya. Itu makna ghani. Pertanyaannya, ada tak manusia yang ghani yang seperti pengertian ini? Seorang jutawan, adakah layak dipanggil ghani? Tak, semakin banyak rezeki yang Allah berikan, semakin banyak memerlukan orang. Dulu ketika dia masih ringgitan, semua boleh buat sendiri. Basuh sendiri, masak sendiri, semua sendiri. Sekarang sudah jutawan, perlu pertolongan orang. Ya. Mat cuti tak balik pun, mati aku, tengok. Itu baru mat lambat balik. Mati aku. Maknanya dia sebetulnya semakin banyak Allah bagi dia rezeki, ia semakin banyak memerlukan. Nah, orang yang semakin perlu banyak pertolongan, itu namanya orang ghani atau orang fakir? Fakir. Ini namanya lawannya fakir. Ini pengertian agama ya, bukan budaya. Fakir itu maknanya orang yang memerlukan. Daripada fakrun kita sampaikan, fakroh maknanya tulang belakang. Fakir maknanya orang yang tidak mempunyai tulang belakang. Apa maknanya? Jangankan tak ada tulang belakang, baru slip disc itu pun dah tak boleh duduk. Bila tak ada tulang belakang, apa yang dia boleh buat? Gerak tak boleh. Jadi kita, Allah katakan, kamu wahai manusia ini fakir kepada aku. Karena kamu perlukan aku 100%. Karena kamu tidak punya daya dan upaya. Sementara aku, kata Allah, ghani. Aku tidak perlukan kamu, aku tak perlukan malaikat, aku tak perlukan ciptaanku. Sebenarnya semua ciptaanku perlukan aku. Sebab itu ghani hanya layak jadi sifat Allah. Manusia tidak ada yang berhak. Sebab itu orang kaya dalam bahasa Arab yang betul sebenarnya bukan rojulun ghaniyun. Salah. Rojulun du tarwatin. Orang yang banyak harta atau banyak apalah. Ya, kan? Apa beza dengan somat? Somat pertama, makna somat maknanya solid. Atau lebih tepatnya somat ini makna harfiahnya, makna pertama, makna harfiah si bahasa ya, sesuatu yang tidak ada rongga. Apa? Rongga? Apa? Lubang. Mana ibarat benda sangat besi itu masih ada pori-porinya tak? Besi. Tengok besi berit apa? Ya, beli. Ada kan? Berarti masih ditembusi oleh apa? Sinar ini? Masih padat mana? Mampat, betul-betul mampat atau masih ada ini? Ada. Soma itu benda yang langsung tidak ada apa-apa. Sehingga ayat sama tengok, kata doang tidak ada benda yang masuk. Kan kalau selepasnya lam yalid walam yulad kan? Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi tidak ada sesuatu yang memasuki Allah dalam arti perbuatan kita mempunyai Allah, itu satu makna somat. Makna somat yang kedua yakni sebagai ghayatur raja. Allah itu kemuncak, penghujung, penghabis, penamat segala harapan dan tujuan. Kalau kita susah, harapan terakhir ada dia. Jika kita minta tolong, karena terakhir dia. Itu makna somat.
Yang makna asalnya sorry. Sehingga tidak ada sesiapapun yang layak mempunyai sifat soma. Soma itu makna harfiahnya itulah. Benda yang, apa ya bahasa Albania? Jamaah belajar fisik kita akan tahu istilah itu. Kalau batu itu masih, batu kalau kita letak, kok masih banyak lubang-lubang dia. Nih. Yang betul-betul tak ada. Dan yang tidak ada. Kalau kita baca ni, dia tempat pergantungan segala makhluk. Ya, itu iseng pengertian. Bukan, kalau tadi pengertian dari banyak tafsir. Sebab itu sebenarnya ada Al-Quran di zaman sekian. Saya selalu katakan, kalimat Al-Quran tidak mungkin dapat dialih bahasakan dengan satu patah kata yang tepat. Itu yang saya pengen daripada beliau hingga sekarang. Dalam ayat Al-Quran, bahasa Al-Quran tidak mungkin dapat diterjemahkan atau dialih bahasakan dengan bahasa apapun dengan satu perkataan yang tepat. Katalah kalau saya kata somad, apakah makna tempat bergantung? Itu hanya salah satu maknanya. Salah satu maknanya. Jadi apa yang dipahami oleh kita tentang somad, itulah satunya. Tapi bukan satu-satunya. Sehingga Quran perlu penafsiran, uraian yang panjang sekali. Yang panjang. Beza dengan bahasa lain. Kalau bahasa lain, meja ada berapa penafsirannya? Meja. Ini meja. Satu ini je lah. Semua mesti terbayang. Ini meja, takkan meja terbayang rendang, lepas itu berbuah. Itu bukan meja lah. Coba ya, ini goni. Jadi Allah Ghani, mana kita fakir. Kita fakir. Allah Ghani, kita fakir. Ghani mana tidak berhajat sedikit pun kepada yang lainnya. Sebaliknya, yang lainnya, yakni selain Allah makhluk, berhajat kepadanya. Jadi bergantungnya kita pada Allah itu 100%, sementara Allah kosong lah. Kita fakir. Kita fakir. Nah, ini yang terakhir yang kita pelajari kan, poin yang ketiga kan. Dalam bab doa yang inilah, doa ibadah ni. Dalam nota itu yang ketiga kan. Kelemahan manusia memaksa manusia untuk berdoa, betul? Semakin seseorang manusia itu mengakui, merasai bahawa dirinya itu lemah, dhaif, maka pasti akan semakin bersungguh-sungguh, semakin istiqamah dalam berdoa. Sehingga saya boleh simpulkan begini, ya mas sekalian. Berdoa itu hakikatnya, yakni bentuk pengakuan, manifestasi daripada pengakuan seorang hamba atas kelemahan dirinya. Itu doa. Doa adalah satu bentuk pengakuan dengan penuh kesadaran seorang hamba atas kelemahan dirinya. Atau mungkin dalam ayat yang mudahlah. Jadi ekspresi ubudiyah yang paling hakiki adalah doa. Itulah. Ekspresi ubudiyah yang paling hakiki adalah doa. Kan kita bicara tanya doa itu ibadah ya. Ini poin dia. Sebab itulah apapun amal yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan, tanpa ada dasar, tanpa adanya kesadaran yang kita ini lemah, yang kita ini berhajat kepada pertolongan Allah, sehingga kita mendakwa amalan itu datang dari kita, karena kita hebat, karena kita bla 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 bla. Amalan itu jadi elek. Faham? Amalan jadi elek. Elek maknanya elek. Iya. Karena dia merasa mampu. Macam mana boleh merasa mampu? Kalaupun kita merasa mampu, yakinkan diri kita, yakinkan diri kita bahwa kemampuan itu adalah anugerah dia, bukan zat kita. Kita mampu karena dimampukan, gitulah. Kita boleh karena dibolehkan. Kita boleh mendengar karena kehendaki dengar. Kita boleh bergerak karena ada yang
Itu hendaklah disedari betul itu. Karena sifat-sifat ini melihat, bercakap, berfikir, mengingat, itu bukan sifat dzatiyah, lazimah kita. Bukan. Saya ulangi. Contoh. Kita hidup atau tidak sekarang ini? Sekarang ini. Yakin? Tak yakin? Itu yakin? Mana tak yakin hidup? Saya pun tak yakin. Saya ini hidup. Allah hidup atau tidak? Apa nama Allah yang hidup? Al-Hayyu, betul. Ini saya sebagai contoh ya. Al-Hayyu. Allah Al-Hayyu, mana Allah yang maha hidup. Oke. Al-Hayyu, Allah maha hidup. Ini Allah maha hidup. Sekarang hamba. Hamba hidup atau hidup sekarang? Sama kan? Ada persamaan tak? Allah maha hidup. Al-Hayyu. Dan kita pun sekarang mana sama-sama hidup. Perbezaannya sangat-sangat besar. Allah maha hidup, karena hidup ini bagi Allah merupakan sifatun dzatiyatun lazimatun. Hidup itu adalah sifat zat Allah. Lazimah yang tetap, kekal, berterusan. Bukan sekejap ada, sekejap tak ada. Tak. Sebab ada sifat fi'liyah. Fi'liyah. Contoh Allah Ar-Razzaq. Apa nama Ar-Razzaq? Maha memberi, maha rezeki, sifat Allah atau bukan? Tapi sifat maha rezeki bukan dzatiyah. Sifat fi'liyah, sifat perbuatan Allah. Maknanya bila Allah menghendaki, kan, Allah boleh memberi rezeki kepada A. Bila Allah tidak menghendaki, Allah tidak memberi. Jadi orang itu dapat rezeki atau tidak, walaupun Allah punya sifat Ar-Razzaq, bergantung pada kehendaknya. Betul? Itu maksudnya. Berbeza dengan hidup. Hidup sifat dzatiyah Allah. Jangan Allah hidup, jika Allah kena hidup, hidup boleh. Kalau Allah mengendaki tak hidup, dia tak hidup boleh. Leh, macam mana? Tetap. Berbeza dengan sifat hidup bagi manusia. Kita hidup itu bukan sifat dzatiyah, bukan sifat zat kita. Bukan lazimah, bukan tetap. Sebenarnya kita hidup karena kita dikehendaki oleh Allah hidup. Jadi hidupnya kita ini kerana kehendak Allah. Bila Allah menghendaki kita tak hidup lah. Bermakna hidup kita atau tidak ini bergantung kepada bantuan Allah atau tidak. Kita perlukan Allah atau tidak dalam ini. Sementara Allah hidup ni perlukan siapa hidupnya? Tidak, bukan siapa. Itu namanya goni. Aku hidup, aku tak perlu kamu memastikan aku hidup, tak perlu. Kamu hidup, tapi hidup kamu perlu bantuan aku, kamu perlukan aku. Jadi tetap saja hidupnya kita itu ada sifat iftikor, berhajat. Hidupnya Allah, yakni bersifat ghani. Ini hendaklah difahami, dimengerti, diterapkan dalam setiap langkah kita. Bila tidak, amal menjadi kosong. Nanti saya tunjukkan kesimpulannya. Ini uraian dahulu, kesimpulannya nanti kemudian. Penting sekali, termasuk amalan. Bahkan kalau kaitannya dengan doa, mungkin kalau saya tanya, begini. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Pernah dengar ayat itu? Artinya apa? Berdoalah kamu kepada aku, niscaya aku akan kabulkan. Betul ya? Niscaya aku akan kabulkan permohonan kamu. Pertanyaan saya. Allah berfirman, berdoalah kamu padaku, bermintalah kamu padaku, pasti aku akan kabulkan doa kamu. Tapi kenapa realiti dia? Ada doa yang Allah
kabulkan, ada doa yang Allah tak kabulkan. Adakah jika ada orang yang berdoa dan Allah tak kabulkan, maknanya Allah tidak menunaikan apa yang dia kata? Ingat ya, Allah berkata, minta kamu padaku, pasti aku bagi. Doa pada aku, pasti aku kabulkan. Ini doa ini minta, tapi Allah tak kabulkan. Allah tak tunaikan janji, Allah tak kotakan apa yang dikata, atau macam mana ni? Bagaimana jika orang yang tidak dikabulkan doa itu mengadu pada Allah? Ya Allah, kau ni macam mana? Engkau suruh kami berdoa padamu. Kami sudah mohon. Tapi kenapa engkau tak kabulkan? Engkau juga yang berjanji. Jika kami berdoa pada engkau, engkau akan kabulkan. Kami dah berdoa, kenapa engkau tak kabulkan? Mana buktinya? Macam mana tu agaknya? Sebab kita tak doa dalam erti kata sebenar. Pilihan. Tak. Pilihan Allah lagi, ya. Sebab kita tak berdoa. Doa kita tu bukan doa lagi. Ada yang tak bersalah itu ya. Kelemahan tu. Kita tak rasa kelemahan ni. Kita Begini cara sebetulnya saya dari dulu berfikir mulai dia belajar dahulu. Betulkah Allah ni kadang mengabulkan doa hambanya, kadang tidak mengabulkan, sedangkan dia dah berfirman, berdoalah pada aku, pasti kabul. Pertanyaan itu kadang macam ada yang tak kena. Kurang tepat sebenarnya, statement itu kurang tepat. Allah tidak mungkin jamaah sekalian tidak mengkabulkan doa hambanya. Itu statement Allah sendiri apa? Habis kalau Allah tidak mungkin menolak atau tidak mengabulkan doa hambanya, kenapa ada orang berdoa tidak? Ingat ya, berdoa lagi lah tu. Jawabannya bukan belum. Jawabannya letaknya pada kalimah berdoalah kamu padaku. Artinya, adakah benar-benar kita telah berdoa pada Allah sesuai apa yang Allah maukan, atau kita berdoa sesuai apa yang kita fikir itu doa? Itu sebetulnya. Dan ramai orang yang fikir, tempoh hari saya katakan, doa itu meminta, itu masalahnya. Ingat apa yang saya pernah nyatakan? Doa itu bukan semata-mata meminta. Walaupun meminta itu sebahagian daripada doa. Betul? Betul ya? Meminta itu sebagian daripada doa. Bukan satu-satunya. Jadi doa bukan meminta sebenarnya. Bahkan dalam Al-Quran lebih banyak doa yang Allah suruh itu, yakni doa kan ada dua secara umum ya. Doa ibadah dan doa masalah. Ketika kita memanjatkan doa masalah itu pun hendaklah ada padanya nilai ibadah. Sebab doa adalah ibadah. Jadi jika Allah tolak doa seseorang itu, maknanya orang itu doanya dinilai Allah belum sebagaimana yang dia kendaki. Bahasa mudah, aku suruh kamu berdoa itu, yakni berdoa ibadah pada aku. Sebab doa itu ibadah. Tapi kamu tak ibadah, macam mana aku nak kabulkan? Jika doa kamu itu benar-benar telah layak disebut ibadah, ya pasti Allah kabulkan, tak perlu kita merengek-rengek istilahnya. Sebab itu yang kita fikir masa doa, nanti Allah kabulkan atau tidak. Bukan itu. Yang patut kita berikan tu pun lebih, sama ada semasa doa kita berdoa itu, doa kita ini dah mencapai makna sebenar al-ibadah ataupun belum. Kan Nabi bersabda, doa wal ibadah ya. Dan jamaah masih ingat apa hakikat ibadah? Hakikat ibadah dengan hakikat doa itu sama. Apa dia? Jangan lupa lagi. Lupa sangat nanti pening lah. Nah, itu poin-poin yang penting itulah yang saya maksudkan. Hakikat doa, Nabi kata doa adalah ibadah kan? Doa wal ibadah. Macam mana Nabi kata doa itu ibadah doa? Maknanya mesti ada persamaannya yang betul-betul sejibik sama dah. Sejibik sama. Masalahnya, di mana letak persamaannya? Ini doa, ini ibadah, doa pun boleh, ibadah pun boleh sebut. Karena hakikat doa dan ibadah ini sama. Yakni izharud du'fi wal iftiqari ilal Allah.
Kan itu hakikat doa dan ibadah. Menzahirkan kelemahan diri dan berhajat kepada Allah semata-mata. Sebab itu Allah bagi contoh yang selalu yang kita terlalu pelajari banyak kali. Kenapa doa yang dipanjatkan oleh orang yang di umbang-ambing, ditenggelam, timbulkan ombak di tengah lautan, Allah dengar dan Allah segera kabulkan. Apa sebabnya? Sebab waktu itu dia waktu itu tak akan tak ada waktu. Tak ada. Tak ada. Belagak tak ada. Dekat pinggang ni tak ada. Tak percaya? Try. Sewa boot, tunggu mungkin untuk pergi sana ke Laut Cina Selatan. Tunggu dipukul di gelombang. Apa nak di-act-kan? Waktu itu betul-betul kita merasa lemah, selemah-lemahnya. Dan mengharapkan pertolongan pada selain Allah. Nah, itulah namanya ibadah. Itu namanya lubbul ubudiyah. Dan lubbul ubudiyah itu yakni lubbul ibadah. Kalau doa kita seperti itu dalam semua keadaan, ya Allah pasti kabulkanlah. Hanya kelemahan kita ni karena kita kurang melatih diri, kita hanya mampu merasakan benar-benar berhajat pada Allah dalam keadaan yang kritikal. Dalam keadaan yang normal biasanya ya Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada orang berdoa seperti itu kalau dia kata tersesat di tengah padang pasir. Makanan minuman hilang. Kanan kiri ada rimau yang sedang. Tak mungkin doanya Allahumma inna nas'aluka niddin. Tak mungkin. Dan Allah, Nabi menyuruh kita, hati kita sentiasa seperti itu, sebelum berdoa. Tapi kita belum melatih. Itu masalahnya. Itu doa ketika ia tertinggal jamaah di Musdalifah. Maklum haji pertama. Tertidur pula. Bas dah pergi. Nak minum air tertinggal dalam bas. Nak makan roti tak ada. Tanya orang yang ditanya tak faham. Yang ditanya menjawab, dia tak faham. Menangis saja macam mana ni, nak pergi mana ni. Nangis tu. Ya. Yeah. Hanya mungkin baring di di pasir. Yang diminta sederhana. Sangat senang diminta. Ya Allah, ya Tuhan, aku tolong temukan, ya Allah, KT28, ya Allah. Mana KT28, ya Allah. Karena dia naik bas KT28. Itu yang diminta. Walaupun sebelum lagi mungkin telah mengumumkan proposal tentang projek 5 jilid. Lupa, percayalah. Wah, itu dah seneken tu nanti di Multazam nak baca itu. Masa itu lupa yang diminta. Remeh, nampaknya remeh temeh. Hanya mohon pada Allah agar Allah segera tubuhkan dengan KT28. Begitu nampak KT, wah, dah lupa orang lah. Wah, sujud syukur bukan main. Dah sampai ke Makkah mungkin dah lepas kan? Dah lepas mungkin masuklah Zam-Zam Tower pasal tinggal di tingkat paling atas sekali. Wah, duduknya boleh, ekonnya boleh buat aiskrim. Terlalu sejuk. Mana kalau buat aiskrim tak perlu ni. Mewah. Kan? Orang lain mungkin satu bilik 3-4 orang, 2 orang. Dia 3 bilik seorang. Bayangkan. Ya, mewah kan? Mampu dia berdoa seperti di Muzdalifah tadi? Tak mampu. Jadi rupanya, iftikar kita pada Allah ni berubah-ubah sesuai mengikut keadaan. Ini masalahnya. Macam mana rasa berhajat, rasa fakir, rasa miskin kepada Allah boleh dipengaruhi oleh keadaan. Bukan disebabkan oleh keyakinannya bahwa Allah itu Maha Ghani, zat yang berdisembah. Inilah yang perlu ditingkatkan dalam beribadah, dalam berdoa. Dan itu kita akui semua jemaah sekalian. Kita sedang berusaha ke arah sana itu. Tidak mudah memang. Kita mengaku tidak mudah. Sebab itu salah satu caranya
Pesanan orang-orang dahulu, guru saya termasuk Dr. Hamka pernah cerita, cobalah kamu kalau tidak mampu mereka itu ketika doa di masjid karena ramai orang. Kalau kamu tak mampu berdoa itu ketika kamu di pasar karena ramai orang. Cobalah sesekali bangun malam hari seorang diri katanya. Seorang diri. Tidak perlu jamaah, seorang diri malam hari qiyamul lailah. Duduk seorang diri dan rasakan bahwa kamu sefakir-fakirnya. Waktu akan mudah kita merasakan yang diri kita ini fakir sefakir-fakirnya. Apalagi kalau kita jatuh pulang caranya macam mana? Mungkin berdiri seorang diri depan cermin ke, lampu dimalapkan ke, lalu tanya tengok keadaan siapa ya awak tu? Siapa awak tu ya? Lama-lama kan takut sendiri nanti. Iya, ya Mas sekalian. Memang itu satu di antara hikmah kenapa ibadah itu kena seorang-seorang dan dalam keadaan yang senyap. Untuk menghilangkan ananiah. Ananiah mana ada kalau orang tu zikir seorang-seorang ya Mas sekalian. Sombong tak ada, riak tak ada, merasa hebat tak ada. Percayalah. Hati kecil itu pasti bercakap jujur. Kalau salah pasti mengatakan Anda salah. Maklum seorang diri. Kita bermunaqashah, berkhotbah dengan diri kita sendiri. Yang paling dalam. Tapi kalau sudah keluar nanti kan lain. Depan orang kan lain nanti. Itu cara melatihnya ya. Jadi, apa ya istilahnya? Ya itu kelemahan kita lah. Kelemahan saya. Mana yang Ustaz dengan orang mulai jemaah ke masjid. Kurang setuju lah. Ya, saya hanya boleh kata kalau iman mereka semua seperti Abu Bakar, insya Allah tidak ada madarat. Paham maksudnya? Ya, kalau semua yang makmum tadi katalah imannya sudah selevel Abu Bakar Siddiq, insya Allah tidak madarat. Tapi kalau imannya masih peringkat Abu, ya seelahnya tak payahlah. Sebab apa jamaah? Kan ingat ya, ubudiyah tadi, hakikat ibadah, hakikat doa itu menzahirkan kehambaan, kelemahan. Itu mesti ada. Kita ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa kalau bukan karena dia. Itulah maksud saya. Saya menggerakkan tangan itu pun kalau tidak digerakkan olehnya saya tidak mampu. Lalu apa kebanggaan? Apa yang saya nak banggakan dengan kemauan saya bergerak-gerak? Tak ada. Sebab itu dalam ayat yang telah kita pelajari tempoh hari dalam surah Al-Mu'minun kan kita telah menyatakan salah satu ciri orang-orang yang ahli surga yakni alladzina ya'tuna ma atau orang-orang yang apabila mereka memberikan apa yang mereka berikan, melakukan apa yang mereka berikan, wa qulubuhum wajilah. Betul? Ya. Hati mereka ada takut. Itu surah Al-Mu'minun ayat 60 tuh yang kita pernah pelajari. Mereka takut bukan karena telanjur melakukan dosa. Tak. Mereka hatinya khawatir, takut, justru selepas mereka melakukan suruhan. Kan pelik ya. Mereka menangis bukan karena telanjur buat dosa. Kalau menangis karena telanjur buat dosa itu wajar. Itu biasa. Tapi orang yang dapat pujian daripada Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 60 ini, mereka menangis selepas melakukan suruhan. Pelik tak pelik? Selepas berjalankan ibadah, malah menangis. Kata Rasulullah, menjawab soalan pertanyaan istri baginda Aisyah Ummul Mukminin, mereka menangis ini bukan kerana telanjur buat dosa, baik Aisyah. Mereka ini orang yang rajin ibadah, solat, puasa, zakat, sedekah. Dan mereka takut. Takut yang bersatu hingga menyebabkan mengalirkan air mata, takut amalnya tidak itu luar biasa itu. Kalau orang boleh menangis kerana khawatir amalnya tak diterima, khawatir dosanya, istighfarnya tidak didengar, taubatnya, itu luar biasa orang seperti itu. Kalau nangis karena menyesal buat salah itu wajar. Baik tapi belum hebat, levelnya belum tinggi lah. Itulah. Tapi kalau dah Al-Mu'minun 60 itu mana penghayatannya pada iftikar sangat-sangat tinggi. Sebab itu kata-kata hikmah terakhir yang kita pelajari dahulu apa?
Ya kalau lupa saya maklumlah karena sudah 1 tahunan. Kata-kata hikmah terakhir yang kita pelajari apa? Rubama, rubama, Rubama fa'ala fataha. Enggak yang terakhir. laka Nah, ini kayak penutup. Rubama fataha laka babat ta'ah wa ma fataha laka babal qabul. Itu kan? Enggak kalimah hikmah yang terakhir. Kesimpulan maksud. Itu bukan hadis ya, itu kesimpulan dari penjelasan yang panjang itulah. Ibnu Atalah. Ya. Rubama fataha pun boleh, futiha pun boleh. Rubama futiha laka babut ta'ah wa ma futiha laka babul qabul. Boleh jadi, sering kali, acap kali, acap nian, kata orang dahulu. Allah telah bukakan bagimu pintu ketaatan. Allah dah muzahkan kita buat yang disuruh, tinggal yang ditegah, diberi kemampuan buat macam-macam amal soleh. Boleh jadi, tapi Allah tidak membukakan bagi kita pintu Penerimaan. Ini kira kecewa, rugi atau untung orang sini? Dia hanya diberi ruang kemampuan Allah untuk buat baik, tapi pintu penerimaan kebaikan itu Allah masih tertutup. Wih, penat lah. Dan ingat, yang menutupnya bukan Allah, kita sendiri yang belum membukanya. Mungkinkah amal yang soleh yang kita lakukan ini yang betul, tapi pintu penerimaan masih tertutup? Sangat-sangat mungkin. Sangat mungkin, bukan mustahil. Bukan hanya mungkin, sangat-sangat mungkin. Sangat mungkin. Apa sebabnya? Baik, kembali kepada iftiqarnya. Ini kembali kepada iftiqar, kembali kepada ghani. Ghaniullah dan iftiqarul abdi. Ubudiyah, lubul ubudiyah dan lubul doa. Begini jamaah sekalian. Sambungannya itu nomor 1 ya. Nomor 1 sudah, rubama, fataha, apa? Rubama fataha laka. Ya. Rubama fataha laka. Hai. Ini tak ada. Oh. Coba. Oh, ini ada. Ini ada. Yang pertama, rubama fataha laka babu ta'ah. Ya. Wama fataha laka babul. Sudah. Boleh jadi Allah telah bukakan bagimu pintu ketaatan. Sudah belajar, sudah sholat, sudah bayar sedekah, sudah tolong orang, sudah macam-macam kebaikan lah. Alhamdulillah. Tapi takut jika sekiranya kita hanya dibukakan pintu ketaatan, tapi pintu penerimaan masih tertutup. Dan itu bahaya sekali. Apa penyebabnya? Mari kita teruskan yang kedua. Nah, yang kedua. Kesimpulan ya, ini bukan pada uraian yang tersebut. Warubama qada 'alaika dzamba fakana sababan lil wusul. Warubama apa rubama? Rubama apa? Boleh jadi, sering kali, banyak kali. Qada yakti qada. Qada yakti qada. Menentukan, menetapkan. Alaika dzamba. Alaika atas engkau adzamba dosa. Fakana maka adalah ia sababan menjadi sebab fi dalam al-wusul. Mana wusul wasala yasilu wusul sampai. Ini bahasa hikmah ya.
Ini bahasa hikmah, mutiara kata yang memberikan kesimpulan pada uraian panjang telah. Boleh jadi, seringkali Allah menetapkan bagi kita, menghendaki atas kita melakukan dosa. Maksudnya apa? Boleh jadi dosa yang kita lakukan itu, ingat ya, segala sesuatu itu berlaku atas apa? Kehendak Allah, betul ya? Kita dah sepakat, dah belajar dalam akidah. Masya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki pasti berlaku, dan apa yang Allah tidak kehendaki tak akan maknanya tidak ada benda yang berlaku di alam semesta ini melainkan kerana kehendak Allah. Ingat yang masyiah ya, bukan iradah. Saya tidak perlu ulangi istilah iradah dan masyiah lagi. Kacau pula. Tapi tidak semua benda yang Allah masyiah, Allah ridha. Masih ingat itu? Mudah-mudahan masih ingat, belum lupa. Alhamdulillah. Itu penting. Kalau itu lupa, habis lagi. Itulah maksudnya. Segala sesuatu yang berlaku di dunia ini, berlaku atas masyiah Allah. Orang bunuh orang, masyiah Allah. Orang gantung diri, masyiah Allah. Orang mati karena kena tembak, masya Allah. Orang terjatuh karena masya Allah. Sakit, sembuh, kenyang, lapar, api panas, air sejuk. Semua kerana masyiah Allah. Dan masyiah Allah tidak ada kena-mena dengan ridhonya. Maknanya tidak semua yang Allah masyiah, Allah ridho. Gitu kan? Karena masyiah kaitannya dengan qada. Qada kauniyah, qadariyah. Kaitannya dengan penciptaan, betul ya? Adapun ketetapan Allah yang berkaitan dengan perintah dan larangan namanya qada syar'iyah, namanya iradah. Ingat kan itu? Itu yang dulu dah lepas lah. Saya tak akan nanti patah balik U-turn. Allah. Ini dah jauh, dah 10 itu U-turn dah bila nah. Nanti nak pergi Sepang pun tak sampai-sampai. Masih U-turn. Baik. Boleh jadi, kerap kali, sering kali, Allah menetapkan atas engkau dosa. Maknanya Allah menghendaki kamu berbuat dosa. Atau perbuatan dosa itu memang kehendak Allah. Memanglah semua berlaku karena atas kehendak Allah. Tapi tidak bermakna Allah ridha. Faham ya di situ ya? Pertanyaannya, kenapalah Allah kehendaki kita buat dosa? Wah, kita dah berhati-hati dah. Kita dah berhati-hati. Kenapa kita berbuat dosa pula? Nah ini. Fakana sababan fil busuli. Dan ianya, yakni terjerumusnya kita melakukan dosa itu, dikendakinya kita oleh Allah melakukan dosa itu, ianya menjadi asbab. Menjadi sebab. Fil wusuli. Di dalam wusul. Wusul itu maknanya sampai kepada Allah. Baik, istilah sampai pada Allah mungkin takut zaman nanti susah memahami. Beginilah. Kalau dalam bahasa agama apa ya bahasa Melayunya? Kita ini sebetulnya dari Allah dan ketika Adam berdosa, itu sebenarnya kedudukannya dari Allah jauh ke dekat. Ketika Adam melakukan dosa. Jauh, hanya bila depan. Semasa Adam terlanjur melakukan dosa, yakni melakukan larangan Allah, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Adam waktu itu dekat atau jauh dengan Allah? Jauh lah, takkan buat maksiat dekat dengan Allah. Mesti jauh. Sebelum Adam melakukan dosa, yakni melanggar larangan Allah, Adam dengan Allah dekat atau jauh? Betul? Sebelum. Ketika Allah, Adam, tinggallah di surga, makan ini. Masa itu makom dekat, jangan difahami jarak ya, makom. Dengan Allah dekat atau jauh? Dekat. Selepas Adam
digoda oleh iblis, dilanggarnya larangan Allah. Allah kata, jangan dekati pohon ini, jangan langgar ini, tapi Adam langgar. Makom Adam jauh ke dekat. Mesti jauh kan? Yakin jauh ya? Untuk meyakinkan bahwa jawaban kita betul macam mana? Jauh dekat tadi. Ya Quran lah. Itu yang saya katakan ini. Kan kita sedang mengkaji Quran. Pastikan setiap kesimpulan yang kita buat itu ada dalilnya. Begitulah. Sebab kalau tidak nanti bingung lagi. Dan terus terang saya tidak rela kalau jamaah nanti ditanya itu dan yakin kemana. Kenapa ada? Itu ustaz saya kata itu. Saya tak nak. Nah, ustaz. Nanti yang lain pun ustaz kata saya lain. Anda tidak belajar agama. Itu salah itu. Atau itu kurang betul itu. Jadi istilah dekat dan jauh ni supaya jamaah yakin, saya tunjukkan ayatnya. Coba lihat ayatnya. Tak apa, saya coba mengait-ngaitkan. Memang ini kajian kan, jadi kalau kajian maknanya memang tidak boleh, tidak boleh sederhana. Pertama, coba jamaah lihat surah Al-Baqarah aja lah, tak payah jauh-jauh. Jauh-jauh nanti. Al-Baqarah 35. Ya, yang senang-senang carilah. Walaupun kalau dalam surah lain pun ada, tapi jauh sangat lah. Memang, ada. Ini ada dalam surga. Wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Udah ya? Wa qulna, dan kami, kata Allah berfirman. Ya Adam, wahai Adam. Uskun, tinggallah engkau. Anta, engkau. Wa zaujuka, dan pasangan engkau. Tinggal di mana? Al-jannata. Jannah. Okeylah, kita ikut aja. Sejannah kita artikan surga lah. Walaupun jannah itu makna harfiahnya taman ya mas kalian. Jannah bahasa Arab itu mana taman. Tapi karena di akhirat kita takkan, kalau taman nanti kan terbayang belakang dapur. Jadi supaya tak terbayang yang belakang dapur jannah, surga. Surga itu apa? Surga tu. Surga itu pun bukan bahasa kita sehingga kita bingung. Suarga loka asalnya. Suarga loka. Tempat sang dewa dewi. Tempatnya di alam kayangan Mayapada. Wah. Nak sebut suarga loka panjang sangat, loka dibuang. Akhirnya di suarga. Suarga panjang sangat, tinggal surga. Ya itu bukan bahasa kita. Tak apalah, surga lah. Dan bukan itu pikiran kita. Di surga. Ya. Sebab di jannah dalam Quran apa sifat-sifat yang Allah sebutkan? Banyak pokok, betul? Pokok, ada buah-buahan, ada air mengalir. Itu, iyalah. Tapi ini bukan taman, ini surga. Tak apalah. Itu bahasa. Tinggallah engkau maksudnya di surga, betul. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan makanlah oleh kamu berdua, wahai Adam, minha daripada jannah, ragadan dengan sepuas-puasnya, sebebas-bebasnya. Itu boleh, ini boleh, sana boleh, itu boleh. Haitsu syi'tuma, bila mana sahaja, atau di mana sahaja, atau yang mana sahaja, kamu berdua kendaki. Maknanya bebas sebebasnya. Apa yang kamu nak makan, di mana, bila, sila. Itu luar biasa nih. Satu aja pesan Allah. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan engkau berdua mendekati pokok ini, fatakuna minaz zalimin. Maka kalau kamu dekati, kamu langgar, kamu berdua akan menjadi orang-orang yang zalim. Baik. Di situ ada perkataan hadhihi syajarah. Wala taqraba hadhihi syajarah. Ini percakapan antara siapa nih ya? Allah dan
Adam ya. Betul. Ingat, tidak melalui perantaraan malaikat. Ini luar biasa ini. Perbualan percakapan antara Allah dan Adam tanpa perantaraan Jibril. Ya Adam, hei Adam, pulang. Bagaimana caranya? Walau alam tak payah dipikir bagaimana caranya. Nanti malah lari pula pelajarannya. Hanya gaduh tentang bagaimana caranya. Itu pakai bahasa apa ya? Ada suara atau tidak? Lah jadilah. Agama akhirnya sudah menjadi perbincangan. Benda gaib ini zaman sekarang makanan iman, bukan makanan akal. Kata guru saya, kalau Anda coba melogikkan benda yang gaib, perbuatan Anda itulah justru yang tidak logik. Upaya untuk melogikkan benda gaib, itulah benda yang tak logik. Jadi sia-sia je lah. Sia-sia. Baik. Antara Allah dan Adam. Allah gunakan percakapannya antara Allah sebagai mutakalim. Mutakalim mana? Apa mutakalim? Orang pertama, first person. Adam sebagai mukhatab. Apa ni? Second person. Bahasa Melayu apa second person? Tak tahu. Kalau bahasa saya, mitra bicara. Wah, mesti tak faham tu. Lagi tak faham. Mitra bicara. Mitra tu partner sebenarnya tu. Mitra niaga. Kan business partner. Ini mitra bicara. Di sini Allah sebagai mutakalim, Adam sebagai mukhatab, Allah gunakan kalimat la taqraba hadhihi. Betul? Hadhihi, kalimat yang digunakan oleh Allah. Betul ayat itu. Apa hadhi maknanya? Ini. Betul? Bila orang bercakap dengan orang lain, katalah saya cakap dengan A, jangan makan ini ya. Ini maknanya saya dengan A itu masa itu dekat atau jauh? Pasti dekat lah. Pasti dekat. Dan saya tidak perlu dengan suara yang kuat. Tahun, ngomong. Itu apa? Tengok bahasa Al-Quran. Nah, selepas menunjukkan bahwa Adam dengan Allah saat itu hampir sungguh. Hampir di makom. Selepas Adam melanggar larangan Allah ini kerana godaan syaitan, nah itu kita perlu salahkan setan lah, setan musuh pasti salah lah. Sebab itu Adam pun tidak, ketika mohon ampun pada Allah, tidak menyalahkan setan. Tak bersyarat. Adam tak kata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh hamba-Mu ini menzalimi diri sendiri, ya Allah. Jika Engkau tak ampunkan dan Kau rahmati kami, orang rugi, ya Allah. Tapi kami salah ni pasal setan lah. Tapi, dia tak akan tapi. La tapi ya. No, tapi. Bila you bertaubat pada Allah, minta ampun, jangan tapi ya Allah. Semalam betul ya Allah, semalam hamba-Mu ni tinggal solat zuhur ya Allah, mengaku salah tapi pasal dia lah. Kalau ada tapi ya tak ada akan diampun lah. Sebab Anda masih coba membenarkan perbuatan yang salah, betul tak? Kalau kita gunakan tapi itu mana tanpa cari, kita coba mencari justifikasi untuk justify kesalahan. Mana boleh macam tu. Awal-awal, apa ni tapi. La tapiyah. Itu Adam pun tak libatkan setan. Allah sendiri tahulah. Nah, selepas Adam melakukan kesalahan, maknanya Adam jauh kan? Mesti jauh dosa. Itu bahasa, kalimat yang Allah gunakan ketika menegur Adam, tidak lagi gunakan hadihi. Lihat surah Al-A'raf. Agak jauh sikit. Taklah jauh sangat. A'raf ayat 22.
positif. Sangat positif. Bukan dosa yang positif ya. Hikmah di sebalik Allah akan menolong. Tanpa itu zaman sekarang orang tak sadar. Sehingga ada poin yang ketiga, ini sambungannya. Rupa. Boleh jadi maksiat yang terlalu jalan itu menyebabkan orang merasa hina sehina. Bukan sekadar merasa hina di hadapan manusia ya. Hina di hadapan Allah itu penting sekali itu. Malunya luar biasa pada Allah. Allah begitu sayang kepada dia, siang malam pagi petang. Oksigen Allah sentiasa cukupkan bekalannya. Jantungnya sentiasa dipastikan oleh sentiasa pam darah seluruh tubuh. Setiap sel dalam tubuhnya dipastikan hidup. Kecuali yang sudah tiba ajalnya. Kalau ada sel yang mati pun Allah ganti. Tiba-tiba dia melakukan maksiat. Bahasa Melayunya, hadis Melayunya adalah. Ibaratnya Allah memberikan kepadanya dia air susu. Dibalas dengan air. Ibaratnya tak malu macam mana. Hina betul di hadapan Allah. Nak angkat muka pun tak berani. Menangis dan menangis. Hatinya hancur. Kenapalah aku ni jahat sangat pada Allah. Dan rasa seperti itu, yakni berpunca daripada maksiat yang telanjur dilakukan. Boleh jadi maksiat seperti itu. Walaupun ada orang buat maksiat tapi buat nuhin. Ada. Ini bukan cerita yang nuhin tu ya. Dia buat dosa, buat nuhin masih nuhin. Nuhin tu apa ya? Dia buat dono lah, buat dono. Bahkan bangga pula. Waduh, itu akhir zaman dia sekalian. Dah jelas-jelas melakukan maksiat. Kesalahan. Boleh masih. Wah. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini kena belajar ihsan lebih lah maksudnya. Sebab dia ingat yang dosa itu hanya tak solat dia ingat. Allahu Akbar. Wali dosa hati yang paling susah tu yang sekalian. Dosa Adam apa? Kepada Allah. Pertama. Melanggar larangannya kan. Larangan dilanggarkan. Dosa iblis apa? Masih dekat. Ingkar kan? Mana mempertikaikan perintah Allah kan? Merasa Allah tak ada hak untuk suruh itu gini kan? Baik. Perbezaannya, dosa Adam, dosa zahiriyah. Betul? Dosa zahiriyah. Karena Allah suruh buat, tak buat, Allah larang buat, dialah
Dosa iblis, dosa batiniah. Dosa Adam katanya dosa syariah. Ini haram, jangan buat malah. Dosa syariah lah. Dosa iblis, jenayah akidah. Karena mempertikaikan hak Allah dalam hakut tasyrik. Mana lebih besar, dosa Adam atau dosa iblis? Dosa iblis. Sebab itu dosa Adam diampunkan oleh Allah ketika ia minta ampun. Iman Adam tidak terbatal. Walaupun ia berdosa. Kalau dalam istilah kita dipanggil mukmin asin. Dosa iblis menghapuskan akidahnya. Ya, tak ada. Bahkan dia minta, ya Allah, panjangkan umurku supaya aku puas nak kasih sesat itu anak Adam dan cicitnya termasuk yang tinggal di Petaling Jaya, di Shah Alam. Ya, iblis sudah ada rekodnya. Sekarang iblis masih hidup. Iya. Di dalam kitab Wiqayatul Insan Minal Jin was Syaitan dikarang oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali, ada sejarah pada zaman Nabi Musa, iblis pernah jumpa Nabi Musa. Mohon bantuan Nabi Musa agar Nabi Musa bersedia memohonkan pengampunan dosanya pada Allah. Karena tahu Nabi Musa adalah kalimullah. Musa, tolonglah aku, tolong. Ini iblis betul, bukan tuyul ya, iblisnya. Nah, iblis itu maknanya tak akan mati. Sekarang tak mati, hingga kiamat tak mati. Adapun jin-jin yang lain, tuyul lah, pontianak lah, hantu genderuwo, itu boleh mati. Hanya panjang umurnya gitu lah. Tuyul lagi lah dia cepat mati, dia kanak-kanak. Sebab itu mak bapaknya masih benarkan belum pakai baju karena belum balik. Tuyul. Tuyul kan digambarkan tak belum baju. Itu karena belum balik, masih kanak-kanak. Allah wahyukan pada Musa, Musa, karena iblis minta bantuan pada kamu, ya bantu dia. Tolong dia. Suruh pergi ke kubur Adam alaihissalam. Kubur Adam. Ya, diberitahulah oleh Allah. Dan suruhlah mengakui dosanya kepada aku di hadapan Adam. Di hadapan apa? Maknanya mengakui kepada itu, mengakui kemuliaan yang Allah berikan pada Adam. Karena kan itu yang dahulu di dengki. Hormati dia. Kamu akui kemuliaan Adam. Itu kata Allah. Musa kata. Iblis kata, Musa, Adam masih hidup pun aku tak respect dia. Ini kan pula dah jadi bangkai. Kirim salam, kata iblis. Itu bahasa saya. Itu atar. Nah itulah. Itu banyak sekali dalam kitab-kitab Tawarikh, dalam kitab ini. Ada yang percaya, ada yang tidak, ada yang percaya, ada yang tidak. Ya. Jadi maknanya apa? Bahkan iblis pernah naik kapal Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh menjelma menjadi orang tua. Nabi Nuh kan ada kapal. Masih banjir itu. Tapi Nabi Nuh ini pengikutnya bukan kami sangat. Boleh kira dengan jari. Sehingga Nabi Nuh kenal lah si fulan. Tiba-tiba ada orang tua ni. Ini orang tua. Aku tak kenal masa ini. Siapa engkau ni? Kenapa engkau ikut ni? Jadi ma'arkabak. Apa yang menjadikan engkau ikut numpang kapal aku ni? Nabi Nuh belum kenal pasti ni. Hamba Allah yang tua ni. Dia pandai menjelma ni. Oh, kami naik kapal Nuh. Jadi aku ingin uridu nasibi minhum. Aku ingin mendapatkan habuanku daripada penumpang-penumpang kapal ini. Umat kami ini, aku ada habuan di sini. Aku ingin habuanku. Maksudnya apa? Maksud kamu? Ya, aku mau hati-hati mereka. Kana qulubuhum ma'i. Hati-hati mereka ikut aku. Sementara tubuh badan mereka ikut engkau. Kurang hajm atau kurang hajur? Dia kata, aku mau engkau jagalah badannya. Kasih makan kuat-kuat biar muntil-muntil. Tapi hatinya ikut aku. Baru Nabi Nuh kenal. Ukhruj ya adu Allah. Keluar engkau wahai musuh Allah. Itu banyak kisah dalam kisah Anbiya. Baik, yang ini saya sampaikan.
Dosa Adam, dosa dohiriyah, dosa syariah. Dosa iblis itu dosa akidah, dosa batiniah. Orang tak solat, jamaah sekalian, tak solat, itu dosa dohiriyah, dosa syariah. Tapi kalau orang menafikan kewajiban solat, dosa syariah, dosa batiniah. Paham tak? Orang tak solat itu dosa syariah. Imannya tak terbatal. Jika mohon ampun, insya Allah Allah angkat ampunkan. Tapi dosa orang yang menghalalkan rasuah. Rasuah dan tak merasa ia dosa. Bahkan wajar karena orang pun buat. Itu bahaya sekali itu. Tidak. Itu kalau didapati salah, jangan senyum-senyum. Dan orang ini tengok. Boleh jadi maksiat itu akan membangkitkan, menimbulkan rasa hina, rasa hancur. Sebaliknya, rubba ta'atin, dan banyak kali boleh jadi ketaatan. Amal ibadah, macam-macam ibadah itu, aurathat izan wastikbaron. Boleh jadi menimbulkan rasa izan. Apa izan? Rasa megah. Wastikbaron. Rasa sombong. Bongkak. Boleh jadi seringkali perbuatan taat membuat orang makin megah, makin sombong. Boleh jadi perbuatan dosa menjauhkan orang menjadi rasa hina dan pertanyaan saya. Jika ini berlaku, katalah kepada A. Yang pertama A katalah, buat maksiat. Lalu hatinya hancur, malu sungguh pada Allah. Tiap malam menangis dan terus menangis. Karena telah buat dosa. Sementara B. Tiap malam qiyamul lail. Siangnya siam, malamnya qiyam. Siangnya siam, malamnya qiyam. Susahnya lah nak sebut. Atau siangnya siang, malamnya qiyam. Sia, malam qiyam. Kan? Sedekah jangan tanya. Bus stop yang dibina, tak terkira. Tapi amal-amal ibadah itu justru membuat dia makin angkuh. Angkuh itu letaknya di muka atau di hidung atau di hati? Hati. Tadi menyesal tadi? Di hati juga kan? Katalah berlaku seperti ini antara B dan A. B makin merasa hina di hadapan Allah, merasa takut pada Allah. Sementara A pula makin merasa dekat dengan Tuhan, merasa ni apa lah kau ni. Ni, you tahu tak bilik saya yang nombor berapa di surga? Rasa itu ada dalam hati. Pertanyaan saya, agak-agak menurut penilaian Allah, mana yang lebih baik? A atau B? A atau B menurut Allah? Sebab yang B, yang A itu yang masih boleh jadi dosanya yang menyebabkan menimbulkan rasa hina, rasa apa? Hancur hatinya, rasa sedih akan menggerakkannya, mendorongnya untuk bertaubat. Dan bila bertaubat nanti dosanya diampun. Bila dosa diampun nanti akan masuk. Itu perjalanan A. Kalau kita buat kronologi dia. Dia buat dosa. Dengan dosa, ia menyesal, menangis. Lalu tergerak hati untuk bertaubat nasuha. Dengan taubat nasuha, dosanya diampun. Dengan sebab terampunnya dosa, dia masuk. Tengok yang A. Yang B, rajin beribadah. Dengan banyak amalan, dia jadi sombong. Kesombongan dalam ibadah, apa namanya? Kesombongan akibat ibadah, bongkak karena amal ibadah, karena apa namanya? Riya, sum'ah. Ujub. Dengan penyakit-penyakit ini jemaah sekalian, ya pasti akan merasa begitu yakinlah dekat dengan Allah. Apa dia fikir amalan yang disertai dengan ujub dan riya ini akan diterima oleh Allah? Kosong. Ini yang dinyatakan yang kedua, yang pertama tadi. Boleh jadi orang itu hanya dibukakan pintu ketaatan,
tapi tidak Pintu penerimaan. terbuka pintu penerimaan, dia sendiri yang menutupnya. Akhirnya kemana orang ini kalau mati dalam keadaan seperti ini? Neraka. Pelik tak pelik bunyinya? Kalau saya pendekkan kesimpulannya, tapi jangan salah faham, boleh jadi orang masuk surga karena dosanya, dan boleh jadi orang masuk neraka karena ibadahnya. Itu kesimpulan akhir. Tapi jangan salah faham ya. Kalau itu rajin-rajin buat dosa lah. Bukan. Terus, explain. Nah, maksudnya begini. Katalah. Kan. Tadi kan buat dosa, betul? Buat dosa. Dengan sebab berdosa, akhirnya timbul rasa, kata ini. Rasa hina, rasa menyesal, rasa kecewa, rasa bla 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 lah. Betul kan? Dan bila orang kecewa, takkan berhenti menangis saja. Mesti tegar hati untuk bertaubat. Mendekatkan diri Betul. dengan Allah. Mestilah kembali makin Allah dekat. Macam Adam itulah. Nabi Adam berdosa, dia mengaku Rabbana zalamna anfusana. Itu pengakuan. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Dan bila bertaubat, lalu dosa diampun, nanti di akhirat kemana dia? Surga. S-nya pun macam angka 8. Sementara B katalah, dia buat amal soleh, ibadah. Amal soleh, ibadah. Malangnya, amal soleh yang dilakukan itu bukan membuat ia makin tawaduk, makin merasa menyadari akan kehambaannya. Malah ada riya, ada sum'ah, ada ujub. Bahkan tengok orang lain, apalah itu. Lailatul Qadar tu, malam ini apalah. Hati itu menyuruh melihat orang lain tu. Orang tak nampak, kita sendiri mungkin, apalah ini. Nih. Sekarang, katalah orang ini meninggal ketika hatinya seperti ini. Pertama, amalnya diterima atau tidak? Ditolak. Mati ketika amalnya tidak ada nilainya karena hanya ditakdirkan beribadah, tapi tertutup pintu penerimaan. Di akhirat di mana tempatnya? Neraka. Sebab itu tadi kesimpulannya, boleh jadi orang masuk surga karena dosanya. Dan boleh jadi orang masuk neraka karena, tapi hanya bukan dosa itu yang menjawabkan ia masuk surga secara langsung. Surga dosa itu asbab awal. Betul? Sebab pertama yang dengan sebab dosa ia timbul rasa ini tadi menyesal, sedih. Dengan sedih tergerak untuk jadi begitu. Kesal. Akhirnya surga. Sementara yang amal ini pun sebab juga. Masya Allah. Jadi bahaya di sini nih kalau kita tidak betul-betul memahami akan ubudiyah. Coba kalau orang ini faham tentang iftikor, yang B itu. B itu faham iftikor. Tadi faham. Iyalah saya terlanjur dosa, tapi saya betul lemah, saya tak berdaya, ya Allah. Karena kesilapan-Mu, ya Allah, kamu perlu, ya Allah. Mengharapkan sangatlah permohonanmu. Merasa perlukan Allah. Ya Allah, terima baliklah. Yang B, yang sepatutnya, terima kasih ya Allah, karena berkat pertolonganmu lah hamba-Mu mampu berpuasa. Hamba-Mu mampu bersedekah. Semuanya disandarkan kepada Allah. Karena dia yakin dirinya, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, masuk surga. Jadi kalau begitu, dalam agama kita ni, Allah tidak hanya, bahasa kita ya, Allah tidak hanya melihat kita pada awal perbuatan kita. Orang yang masuk apa? Buat maksiat, neraka. Bukan begitu. Ini apa nih? Rajin qiyamul lail, surga. Takkan semudah itu. Tengok apa yang berlaku pada diri orang itu selepas qiyamul lail. Macam mana orang ni? Makin dekat atau makin jauh? Ramai orang yang dengan qiyamul lailnya malah makin jauh kedekatan dengan Allah. Neraka tempatnya. Sementara ada yang dengan asbab dosa, dia malah makin. Itu yang dilihat itu selepasnya. Dan itu keduanya mesti memahami iftikor. Bahwa yang berdosa pun merasa amat sangat perlukan Allah.
Karena tidak ada yang boleh menyelamatkan dirinya daripada siksa kecuali pengampunan Allah. Sehingga merayunya, memintanya itu menangis-nangis lah. Yang B pun tidak mungkin menyombongkan, membanggakan amalnya. Karena hakikatnya dia tidak punya daya dan kekuatan kecuali atas bantuan. Sebab itu dalam surah Al-Mu'minun ayat 60 itu Allah tegaskan. Ciri ahli surga itu, bila mereka telah berjaya melakukan apa yang Allah suruh, hatinya takut. Bahkan menangis. Jangan. Sehingga lepas beribadah, istighfarnya makin panjang. Apalagi lepas berdosa. Inilah yang saya maksudkan. Makna iftikor yang perlu dicamkan dalam kehidupan. Dalam kehidupan. Ada yang tanyakan? Ini yang B tu kesedarannya mudah datang pada dia. Patutnya yang B tu kesedaran mudah datang pada sepatutnya. Jadi pasal Sepatutnya, ya. Tapi ada kadang yang tak patut tuh masalahnya. Itu yang mana? Saya baru semalam. Kemarin ada kelas menyampaikan wasiat 15 wasiat Imam Abdullah Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak adalah seorang muhadis, fasih para tabi'in yang paling terkenal dan juga ahli ihsan yang sangat mendalam hati. Dari 15 wasiatnya itu salah satu di antaranya, inna min a'zamil masaib. Sesungguhnya termasuk musibah terbesar sekali yang menimpa manusia. Musibah ini kan macam-macam ya mas sekalian ya. Termasuk musibah yang terbesar sekali menimpa manusia. Seseorang, yakni seseorang yang melakukan kesalahan, tetapi dia tidak peduli atas kesalahannya. Tadilah buat nuhin, buat dek, dan sedikit pun tak ada rasa kecewa, rasa sedih atas kesalahan yang dilakukannya. Itu musibah terbesar tuh. Lebih besar daripada terbakar rumahnya. Lebih besar daripada musibah tsunami sekalipun. Tepatnya begini ya, kata Ibnu Mubarak. Min a'zamil musibah. Tabi'in. Ya, itu tokoh tabi yang terkenal sekali. Ibnu Mubarak, terkenal itu. Dia seorang muhadis juga. Tapi beliau sangat-sangat fakih dalam masalah hati. Ya, kalau dalam bahasa yang lebih populer dalam masalah tasawuf yang sebenar. Min a'zamil masaibi lirrajuli ayya'lama min nafsi taksiran tsumma la yubali wa la yahzanu alaih. Allahu akbar. Termasuk musibah terbesar yang menimpa seseorang ialah ia tahu kekurangan dirinya. Ia tahu kesilapannya. Ia tahu maksiat dan dosanya. Tetapi la yubali, tak peduli, tak kisah. Buat macam tak ada apa. Wala yahzana alai, dan langsung tidak ada rasa sedih. Itu macam mana tuh? Itu musibah terbesar tuh. Kalau begitu bersyukurlah. Ini bahasa pondok ya. Bersyukurlah kalau kita masih mampu sedih bila terlanjur buat maksiat. Bersyukurlah bila kita terlanjur buat maksiat dan masih mampu bersedih. Bukan bersyukur karena maksiatnya ya. Tapi bersyukur pada Allah karena Allah masih bagi kita kemampuan untuk bersedih, menyesal. Karena sedih dan menyesal itulah yang akan menggerakkan hati kita untuk segera. Tapi kalau buat salah tak kisah. Tak tahu apa-apa, tak kisah. Banyak orang yang tahu, yang tak tahu. Saya tak tahu sebenarnya banyak Quran ini saya tak tahu. Ajaran Nabi saya tak tahu. Tapi tak kisah. Tak apalah, tak tahu, tak apalah. Ini musibah terbesar ni. Lebih besar daripada kehilangan barang. Lebih besar daripada gempa bumi. Ini kata Ibnul Mubarak. Daripada Ibn Mubarak. Abdullah bin Mubarak. Yang sangat terkenal. Ada 15 nasihatnya. Semuanya luar biasa. Dan semuanya berkaitan dengan hati. Kaitannya dengan ihsan. Walau beliau seorang muhadis. Jadi orang salafus salaf ini zaman peninggalnya luar biasa ya. Sebab itu saya berusaha bersungguh-sungguh. Salafus salih dalam bab daripada syirik.
mencontohi mereka dari segi syariah, memastikan syariat itu bebas daripada bid'ah, jangan lupa warisan salafus saleh yang sering kali kurang diperhatikan, yakni wasiat mereka berkaitan dengan hati. Dengan hati, dengan qalbun salim, dengan tasawuf. Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim itu kan biasanya dikenal tegas dalam saya. Tapi Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim katalah contoh punya kitab yang berkaitan kitab akhlak, kitab ihsan, kitab tasawuf yang bagi saya sangat mengagumkan. Namanya Al-Wabilus Shayyib fil Kalamit Thayyib. Saya ada kitabnya. Baca itu mungkin kita cerita tentang tasawuf. Dia tidak cerita syariah. Dia tidak cerita halal, haram, batal, tak batal, yang sunnah, yang makruh, yang bukan. Terlepas itu semua. Dan itu yang peliknya, jemaah sekalian. Kitab-kitab yang berkaitan itu dikarang oleh beliau ini di penghujung hayatnya, bukan di awal remajanya. Awal perjalanan banyak kitabnya dikarang tentang akidah, tentang syariah, tentang ittiba'us sunnah. Tapi cemana ketika dah ya dikatakan agak berumur lah, malah beliau seorang yang sangat produktif dalam karangannya berkaitan dengan masalah hati. Khasnya Al-Wabilus Shayyib. Itu sangat menarik sekali itu. Al-Wabilus Shayyib fil Kalamit Thayyib. Ini Kalamit Thayyib. Itu tengok mukadimahnya pun kita dah Allahu Akbar. Itu saya tidak tahu, saya itu tanya yang lain mungkin tahu. Zadul Ma'ad itu mula-mula pun kita dah Allah kisah dia cerita dengan la ilaha illallah. Dalam sungguh. Dan Zadul Ma'ad, ya, Zadul Ma'ad. Dan banyak lagi lah kitab yang berkaitan dengan ihsan masa. Bukan kaitan dengan akidah ya, akidah yang lain, ya. yang lain. Jadi maknanya warisan beliau ulama salaf ini sangat lengkap lah. Iman ada, Islam ada, ihsan pun ada. Sangat lengkap. Jadi kalau kita istilahnya jujur dan ikhlas mengikuti beliau-beliau ini, mesti kita ambil ikuti semuanya. Tiga-tiga itu dalam mesti kita berikan perhatian yang sama. Sebab kalau tidak, ya tak sempurna. Apatah lagi mereka semua sepakat. Orang Muslim belum tentu mukmin. Orang mukmin pasti dah Muslim, tapi belum tentu muhsin. Orang muhsin pasti ia mukmin dan Muslim. Maknanya pada tingkatan ini Muslim, mukmin, bila sebut muhsin itu dah sempurna lah itu. Sempurna. Kalau Muslim belum tentu mukmin. Orang munafik itu Muslim dari segi zahir. Karena diperlakukan sebagai orang Muslim, tapi kan bukan mukmin. Orang mukmin ya pasti buat yang disuruh, tapi belum tentu muhsin. Belum tentu muhsin. Sebab muhsin itu kaitannya dengan akhlak, dengan hati. Dengan hati. Itu bak kata pesanan orang-orang alim lah. Ya sebenarnya kita ini dalam hidup jangan terlalu banyak membicarakan membuktikan keesaan Allah, membuktikan kekuasaan Allah. Jangan terlalu banyak itu. Karena apa? Karena bukti Allah itu kuasa itu sangat jelas dengan mata kita. Kenapa perlu dibuktikan? Allah itu esa, tidak perlu dibuktikan karena bukti kasanya depan mata kita. Kita mau lihat atau tidak. Jangan sibukkan diri kita untuk membuktikan kuasa Allah. Kuasa Allah. Karena telah tapi berusaha untuk membuktikan kehambaan kita di hadapan Allah. Itu yang penting. Dan itu saya pegangi hingga hari ini. Kita adalah lebih berusaha macam mana membuktikan kehambaan kita di hadapan Allah. Bukan menghabiskan masa untuk membuktikan keesaan. Sebab orang sanggup kan berdebat ini membuktikan Allah sedalnya. Banyak Quran, baca Quran, data semua depan mata dah. Bak kata orang yalah kalau nak kita durian depan mata takkan masih saya nak kejap. Durian ke bukan? Kejap. Lah lama lah. Lama. Hanya kalau nak membuktikan rasa, itu perlulah. Susah ya kalau rasa. Kalau rasa itu kaitannya bukan difikir ya. Cili pedas. Kalau kita nak cili
cili apa jangan masuk apa namanya di perdebatan. Tak perlu. Tak perlu dibuat kajian habis umur. Rasa je, gigit aja. Kita yang dah yakin pedasnya cili, boleh menjelaskan pedas cili pada orang yang tak pernah rasa cili. Pakar bahasa pun tak mampu. Pedas tu tahu tak? Pedas itu pedas. Payah. Bawa ke makmal ke dunia. Macam mana nak buktikan pada makmal? Buktinya senang, gigit aja. Bila gigit macam mana? Tahu? Pedas. Macam mana pedas? Tak tahu lah tapi lah itulah rasa. Nah inilah kerja ihsan tu bab rasa tu lah jemaah sekalian. Itu kerja ihsan tu bab rasa tu. bab rasa. Ada mengenal ini cili atau bukan? Itu syariah, ada panduannya, ini halal ke haram. Jadi jangan berhenti dalam situ, kan diteruskan. Dan bila bab rasa itu memang tidak mudah karena kaitannya dengan dzauq. Ada orang yang punya rasa yang lembut, atifah dipanggil. Ada rasa yang lembut sehingga mudah tersentuh. Ada yang kasar sehingga susah nak tempuh. Utsman bin Affan setiap kali ziarah kubur menangis macam basah janggutnya dalam hadis sahih. Ya. Sehingga saya Utsman dahulu engkau dijumpa Rasulullah ketika Rasulullah cerita surga neraka kau tak nangis macam ni. Kenapa engkau macam aku benang? Apa tidaknya aku telah berada di hadapan alam yang Nabi nyatakan ini awalu madil akhirah. Kubur itu stesen pertama daripada stesen yang ada di akhir. Checkpoint pertama akhirat itu kubur lah. Faman naja minhu famadau aisar. Siapa yang selamat daripada ayam kubur, selepasnya langkah berikutnya akan lebih mudah. Siapa yang gagal, selepasnya akan jadi. Dan aku nampak itu. Sekarang bagaimana kalau aku gagal? Nangis. Itu menunjukkan hati apa? Sangat. Ini namanya dzauq tu gitulah. Wah, sahabat yang lain pun faham sunnah, faham akidahnya betul, tapi kenapa dzauqnya lain? Inilah ihsannya memang lain. Sahabat pun berbeza ihsannya. Apalagi kita. Jadi kita mesti mengejar yang itu sementara masih diberi umur lah. Nah, bukan makna yang lain tidak ini ya. Jangan dianggap tak penting. Tiga kesatuan ya. Islam, iman, ihsan itu tiga benda yang boleh dibezakan tapi tak boleh dipisahkan. Nah, itu mudahnya macam itulah. Dibezakan boleh, dipisahkan tak boleh. Jangan sekali. Kalau kita dah tahu ini apa? Ini cili api, ini cili pedas, ini cili kering, ini cili. Alhamdulillah itu Islamnya lah. Anda yakin bahawa cili itu pedas? Yakin. Anda sudah membuktikannya? Ini belum. Gigit aja lah. Kalau kita itu cili, karena kita tahu itu bukan gula, lalu kita rasa makna lengkap tiga-tiga itu. Iman ada, Islam ada, Islam. Ibaratnya begitulah. Wallahu alam. Mudah-mudahan diberkati. Yang benar-benar Allah jua. Yang silap kalau menjadi subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illadzina amanu wal shalihat. Wa tawassaw bil haqq. Wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.